apapun yang diberikan Rasmin ketika nanti dia pulang kampung ke sini, jangan pernah terima. Ada apa sih Pak dengan Rasmin? Dia melakukan pesugihan. Pesugihan gimana Pak? Ya pesugihan. Anaknya itu sudah meninggal, itu dijadikan tumbal. Nanti kita lihat saja kalau sudah setahun siapa. Kalau dia tidak pesugihan pasti tidak ada orang yang meninggal. Sampai 1 tahun, salah satu anaknya Rasmin meninggal lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Hikmah Misteri bersama saya Pak Ade. Semoga di kesempatan kali ini kita dan Anda semuanya selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, selalu dicurahkan segala keberkahan, nikmat sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan kisah tentang pesugihan. Yang pesugihan ini pada awalnya semua itu memang tidak lepas dari kata nekat dan juga keadaan yang mungkin bagi pelaku khususnya sudah tidak ada jalan keluar lagi. Dan ini dimanfaatkan oleh iblis, oleh jin untuk menjerumuskan seseorang itu masuk ke dalam lembah kesesatan yang lain adalah musyrik ataupun syirik, dengan tanda kutip menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kelengkapan ceritanya? Tidak usah lama-lama, kita langsung masuk ke Hikmah Misteri. Sebut saja di sini namanya Pak Darso. Pak Darso yang mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, di tahun 90-an, sebuah kisah hidup dari seseorang yang tidak lain adalah keluarga dekat dari Pak Darso. Saat itu salah satu keluarganya, sebut saja di sini namanya Pak Rasmin. Pak Rasmin ini sepupuan dari Pak Darso. Pak Rasmin yang mungkin secara keadaan finansial memang tidak lepas dari yang namanya ketidakpunyaan. Kehidupan sehari-hari sebagai seorang buruh dan juga tentang istri dan anak-anaknya yang secara jarak antara anak 1, kedua, dan ketiga itu tidak terpaut jauh. Yang paling besar itu 6 tahun, yang keduanya 3,5, sudah punya adik lagi. Ketika 3 anak itu lahir, Pak Rasmin dalam pekerjaannya yang sebagai kuli serabutan, tentunya hal itu tidak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pekerjaan sehari-harinya dia yang sebagai kuli serabutan kadang ada, kadang tidak. Mungkin pada awalnya semenjak kelahiran pertama banyak orang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Alhamdulillah benar. Tapi semua itu ada niat dan juga kemampuan untuk berusaha, yaitu berikhtiar, berusaha dan berdoa. Tapi tidak yang terjadi sama Pak Rasmin. Ketika kelahiran anak yang ketiganya, pekerjaan yang tidak mampu dia kelola, yaitu menjadi seorang yang lebih baik. Dia masih bergantung pada orang lain. Dalam tanda kutip, kalau tidak disuruh, ya tidak kerja. Nah, inilah yang mungkin awal mulanya kehidupan dari keluarganya Pak Rasmin, sepupunya Pak Darso, mulai gonjang ganjing dengan masalah yang tak jauh dari ekonomi. Satu persatu keluarga dekat Pak Rasmin secara ya mungkin nurani membantu pada awalnya. Tapi kalau kelamaan, sementara Pak Rasmin tidak mau merubah pola hidupnya, tidak mau merubah keinginannya untuk bisa menafkahi istri dan anak-anaknya, keluarga pun maaf tanda kutip muak, bisa jadi. Dibantu ya dibantu, tapi tidak seterusnya. Dan ini pun juga memunculkan beberapa konflik antara keluarga besar dari Pak Darso dan juga Pak Rasmin. Sampai Pak Darso pun sempat mengingatkan ya sepupunya sendiri itu Rasmin. Rasmin, kamu itu kan sudah punya anak 3. Mbok yoho kerja itu yang benar. Jangan cuman ngandelin kalau misalkan orang ndak nyuruh ya ndak kerja. Mbok yo gunakan ketika kamu ndak ada kerjaan, cari kerja di mana. Apa kamu ndak sayang sama istri dan anak-anak kamu? Sementara ya keluarga bantu. Tapi kan ndak mungkin seterusnya. Kamu jadi laki-laki itu yang bertanggung jawab. Kamu harus bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa
menjadikan tuntunan dan juga menjadikan panutan untuk anak-anakmu kelak. Kalau kamu perilakunya seperti ini, kata Darso Rasmin, lama-kelamaan istrimu akan ribut. Nasib itu kamu yang ngerubah sendiri untuk rezeki anak-anak kamu. Kalau kamunya kayak gitu, dari mana rezeki mau datang? Tapi Rasmin yang diingatkan Darso, perilakunya sama sekali tidak berubah. Dan itu yang menjadi puncak masalah dari keluarganya Rasmin, sampai ya anak-anaknya terbilang ya kadang kelaparan. Nah ini Darso kan tidak tega yang sebagai sepupunya. Sampai keluarga besarnya, ya bukan cuma Darso saja, tetangganya juga yang ngomong tentang Rasmin. Ini orang dableknya minta ampun. Sudah punya 3 anak tapi kok kerjaannya tidur-tiduran aja. Sampai satu waktu kelahiran anak ketiga ini, yang usianya mungkin sudah 1 tahun, kehidupan pola hidup dari Rasmin tidak berubah. Hutang tentu saja pasti numpuk. Dan Rasmin itu yang bikin mungkin keselnya Darso, keluarga besarnya. Hutang itu, maaf kata hutang, itu seakan-akan digampangkan. Pinjam ke toko sembako sebelah, pinjam ke sana sini, nanti saya bayar kalau udah ada duit. Iya kalau ada duit. Nah kamu ada duit kapan? Kerja juga enggak. Istri kamu udah mungkin bisa bantu kamu kerja sementara anak kamu masih kecil-kecil. Itu kata Darso. Sampai satu waktu mungkin karena tidak kuat dengan tagihan-tagihan yang tidak sedikit ya, dari toko sembako, dari tetangga, dari mana saja, sampai bos, orang-orang yang ditempati kerja Rasmin, itu keterkaitan hutang itu sampai mungkin numpuknya minta ampun. Sampai setiap hari orang itu datang ke rumahnya Rasmin nagih. Sampai Rasmin, istrinya, anak-anaknya itu kabur. Menghilangnya Rasmin itu bukan karena dia memang tidak mau tinggal di situ, memang karena hutang yang ditagih terus menerus. Nah sementara keluarga besarnya, yaitu Darso, kakaknya Rasmin dan sebagainya, ya mau tidak mau harus bertanggung jawab melunasi ke tetangga, ke toko sembako. Tapi beberapa bulan, tepat setengah tahun, semenjak Rasmin itu ia menghilang dari tempat tinggalnya, Darso mendengar kabar kalau anaknya Rasmin meninggal. Kabar itu secara tidak langsung didengar oleh ya Darso sendiri waktu itu, lewat beberapa mungkin orang yang sempat melihat Rasmin dengan istrinya, mengabarkan kalau anaknya si Rasmin meninggal dunia. Anak yang paling kecil yang usianya mungkin waktu itu sudah 1,5 tahun. Dan Darso yang mendengar kabar kalau keponakannya sendiri meninggal dunia, yaitu anaknya Pak Rasmin, dia bersama keluarga besarnya berkunjung ke sana. Saat berkunjung dia masih tinggal di kontrakan, dan pemakaman anaknya pun jadi kampung tempat dia ngontrak, bukan di kampung halaman. Tapi selang beberapa bulannya sesuatu berubah seketika. Rasmin kabar-kabarnya sudah kerja. Tapi pekerjaan yang dia geluti itu bukan pekerjaan dia sendiri. Dia itu seperti kayak mempekerjakan orang. Nah secara logika, 4 bulan orang yang tinggal di kontrakan bisa punya usaha. Yang lain usahanya waktu itu mungkin toko material. Ketika Darso mendengar kalau Rasmin itu punya usaha yang talent toko material, Darso ya beranggapan ya syukurlah kalau sepupuku sudah mulai bangkit. Dan tentang usahanya itu sama sekali tidak berpikir kalau Rasmin itu melakukan hal-hal yang di luar nalar, yang talent adalah pesugihan. 4 bulan semenjak anaknya meninggal, Darso datang lagi ke situ, berkunjung ke toko materialnya. Dan waktu itu dari beberapa orang-orang yang kerja di toko material yang mengiranya kalau Rasmin, menurut Pak Darso, ya Rasmin kerja di sini. Nah, karyawannya menjawab ini punya Pak Rasmin. Kagetnya minta ampun. Bukannya Pak Rasmin kerja di toko material ini? Bukan Pak, dia yang punya toko material ini. Lah Bapak siapa? Tanya salah satu karyawan dari toko materialnya si Rasmin. Saya sepupunya. Oh sepupunya Pak, kalau Bapak mau main ke rumah Pak Rasmin, itu rumahnya ada di sana Pak. Rumah yang baru dibangun, mungkin belum ada 1 minggu ditempati Pak. Dikasih alamat Darso sama salah satu karyawan di toko material tersebut. Ketika sampai di sana, dia nengok kanan kiri, nanya ke tetangga apa benar ini rumahnya Pak Rasmin. Dijawab para tetangga benar Pak, dan juga beberapa hari kemudian sudah selamatan. Intinya ya untuk menunggu rumah itu yang baru selesai dibangun. Rumah itu terlihat ya
tidak terlalu mewah, cuman dari logikanya Darso, dia dapat uang dari mana? Bisa beli tanah, bisa bangun rumah, terus punya toko material dalam tempo waktu yang sangat singkat. Saat itu Darso yang masih tidak percaya kalau itu adalah kepunyaan Rasmin, rumahnya, dia masuk ke situ. Saat masuk, benar keponakannya yang 2 ada di dalam, istrinya ada di belakang, dan anak-anak itu diminta sama Pak Darso untuk panggil bapaknya itu Rasmin. Setelah anaknya ini menemui Pak Darso, anak itu menjawab, iya Pak, saya panggilkan. Dipanggil Pak Rasmin. Saat itu keluar dari kamar Pak Rasmin. Wih Darso, kamu kesini tahu dari siapa? Saya dari karyawan kamu yang di toko material. Apa benar itu materialnya kamu? Iya, sembari kayak gini. Iya, saya udah sukses. Kamu kenapa? Mau minta uang. Dengan sombongnya si Rasmin. Ya saya kesini memastikan aja kamu itu benar-benar Rasmin yang sudah berubah apa belum. Saya cuma memastikan itu aja. Maksud kamu apa Darso? Yang penting aku sudah jadi orang kaya. Kata kaya itu akhirnya ditanyakan oleh Darso. Maksudnya kamu kaya dari mana? Itu urusanku, kata Darso. Iya saya nanya Rasmin sama kamu. Kamu kok bisa sampai punya toko material, bisa beli tanah, bangun rumah, ini uang dari mana? Saya ini kerja Darso. Kerjaan saya itu ya ketemu sama orang. Orang itulah yang buat aku jadi kaya raya. Siapa yang percaya sama kamu Rasmin? Kata Darso. Dia itu ya klien kerja aku Darso. Itu urusanku lah. Kamu udah tahu kan saya udah berubah. Duduk Pak Darso sembari nunggu Rasmin manggil istrinya. Bu sini, ada apa Pak? Ini ada Darso. Ambil uang Bu, buat ngelunasin yang di kampung. Ini uang yang dulu pernah saya hutang kayak ke saudara-saudara saya, ke toko sembako dan sebagainya. Barangkali kalian masih tidak ikhlas dengan saya, tidak rela bantu saya kembalikan sepenuhnya. 70 juta di hadapannya Darso. Ini uang dari mana Rasmin? Udahlah Darso, nggak usah nanya uang dari mana, uang itu ya pokoknya buat ngelunasin. Udah, nggak ada perlu lagi kan? Saya mau ada perlu, saya bentar lagi mau keluar. Darso itu kayak diusir. Dia bawa uang 70 juta, yang memang uang itu ya akan dibagi-bagi untuk keluarganya yang dulu bertanggung jawab atas ulah dari Rasmin yang kabur karena ditagih hutang sana sini. Sampai di rumah, Darso yang bawa uang 70 juta, ya sama keluarganya dibagi. Ini untuk kalian yang dulu tanggung jawab atas Rasmin. Sampai keluarganya itu bingung. Rasmin sudah jadi orang kaya, beneran? Iya, kalau kamu tidak percaya, kalau kalian semua tidak percaya, kalian bisa berkunjung. Saya sudah catat alamatnya. Setelah semua keluarga besarnya Rasmin, keluarga besarnya Darso mengetahui alamat tempat tinggal barunya Rasmin, beberapa waktu setelahnya, mungkin 1 bulan, mereka sepakat untuk menjenguk ataupun berkunjung ke rumahnya Rasmin. Tapi mereka ini atau keluarga besarnya Rasmin itu tidak percaya begitu saja. Apa mungkin benar-benar Rasmin itu menjadi orang kaya? Kata beberapa anggota keluarganya ngomong sama Darso sebelum mereka akhirnya berangkat. Pas mereka sampai di alamat yang diberikan oleh Darso ini, ya termasuk Darso juga di situ. Ya satu keluarga itu hampir satu bus itu memang sengaja dari kampung ingin melihat apakah Rasmin itu menjadi orang kaya. Apakah bukan cuma hanya omong kosong, tapi sampai di sana ya dia nanya, termasuk anggota keluarganya itu nanya tentang rumah itu milik siapa. Dan jawabannya ya memang benar, itu rumahnya Pak Rasmin. Saat itu keluarga besarnya yang parkir bus itu tidak jauh dari ya rumah dari Pak Rasmin. Mereka masuk dan mengetahui kalau yang di dalam rumah besar itu tak lain adalah Rasmin dan keluarganya, ya istri dan kedua anaknya. Ya mereka semuanya itu yang ngobrol panjang lebar sama si Rasmin. Tapi ada satu penjelasan dari Rasmin yang didengar oleh Darso. Kalau dia itu punya ya relasi kerja yang ngasih modal. Yang ngasih modal itu penjelasan dari Rasmin untuk semua keluarga besarnya. Tapi ada tanda kutip. Siapa orang yang percaya sama omongannya Rasmin dan siapa orang yang sudah ngasih modal sama Rasmin. Ini yang menjadi pertanyaan Darso sampai akhirnya ya keluarga besarnya percaya begitu saja. Tapi tidak dengan Darso. Selang beberapa waktu dia masih penasaran apakah ada kaitannya dengan anak yang meninggal. Waktu itu Darso
teringat akan kontrakan dulu dia sebelum pindah ke rumah yang baru. Sebut saja di sini namanya Pak Joni, pemilik kontrakan lamanya si Rasmin. Nah, Pak Darso teringat orang yang memberikan alamat yaitu si karyawan, dan keduanya ini tentang kontrakan lamanya itu Pak Joni. Lewat Pak Joni lah Pak Darso ini mencari tahu apa benar Pak Rasmin itu punya relasi kerja yang orangnya itu kaya raya. Jawabannya Pak Joni, perasaan selama dia ngontrak di sini itu nunggak terus Pak. Sampai beberapa waktu itu ya dia nunggak, cuman dia menjanjikan akan dilunasi dalam beberapa bulan nanti. Dia ngontrak itu ya cuman hanya 4 bulan. Semenjak ya anaknya itu meninggal, ya dia memang di situ Pak. Cuman ya saya tidak melihat kalau ada tamu yang ya tampilannya orang kaya pakai mobil atau pakai apa, itu saya tidak melihat. Cuman ada beberapa orang yang memang datang ke kontrakan tapi pakaiannya seperti kayak dukun. Dan yang lebih saya terganggu itu dari beberapa ya tempat tinggal atau kontrakannya saya, ya orang-orang yang ngontrak di tempat saya itu, mereka itu terganggu dengan apa yang dilakukan Pak Rasmin. Dia itu sering bakar kemenyan di tiap malam Jumat Pak. Maksudnya apa Pak Joni? Si Rasmin bakar kemenyan? Ya soalnya Pak Rasmin itu kalau saya bilang Pak kalau mau bakar kemenyan ya jangan dikontrakan Pak. Jangan di sini ganggu yang lain. Cuman udah saya ingatkan Pak, itu sampai beberapa waktu, sampai mungkin hampir 5 bulan lebih semenjak anaknya itu meninggal. Ya dia memang berubah Pak, berubah ya secara aneh. Saya bilang itu aneh. Dia ngelunasin tunggakan bulanannya, terus dia sempat kabar-kabarnya beli tanah. Katanya istilahnya sudah punya toko usaha, tapi saya tidak tahu. Orang dia cuman pergi begitu saja dan barang-barangnya juga ditinggalkan Pak. Dia tidak bawa apa-apa keluar dari kontrakan ini. Itu penjelasan dari Pak Joni. Mendengar penjelasan dari Pak Joni, si Darso ini, dia itu mencoba untuk ya mengulik atau mencari informasi siapa orang yang sudah membantu Darso. Tidak ada jawaban tentang apakah itu orang yang relasi kerja. Sampai dia ke toko material, orang yang ngasih alamat rumahnya Rasmin. Salah satu karyawannya Rasmin ditanya sama Pak Darso, Mas sampean kerja di sini udah berapa lama? Ya baru beberapa bulan Pak. Kenapa Pak? Kamu tahu siapa Pak Rasmin? Iya Pak, dia majikan saya, dia yang punya toko material. Jawab si karyawan, toko ini kan sudah lama, dulunya milik siapa? Milik Pak Haji, tapi dijual sama Pak Rasmin, dan seluruh isi-isinya dijual oleh Pak Rasmin. Bisa kasih alamat rumahnya Pak Haji? Ini Pak Darso memang dia ya penasaran, bener-bener penasaran, tidak percaya Rasmin tiba-tiba menjadi orang kaya itu dari mana. Setelah mendapatkan informasi tentang rumahnya Pak Haji, orang yang memiliki toko material sebelumnya, Pak Darso ke sana. Lewat Pak Haji itulah semuanya terungkap. Kalau apa yang didapatkan oleh Rasmin, uangnya yang dibayarkan ke Pak Haji, itu uang itu yang dirasakan ini bukan uang biasa, ini uang pesugihan. Karena Pak Haji itu tahu ternyata apa yang dilakukan oleh Rasmin itu bersekutu dengan Yesa Kaya siluman yang memberikan kekayaan. Nah waktu itu mendengar penjelasan dari Pak Haji, apa mungkin Pak benar seperti itu yang dilakukan Rasmin? Saya bukannya sok tahu, tapi saya ya paling tidak suka kalau orang-orang itu bersekutu dengan iblis. Di dalam inti cerita sama Pak Haji di sini, yaitu Pak Darso. Pak Darso meminta sama Pak Haji, Pak Haji, saya boleh tahu enggak bagaimana caranya orang yang sudah bersekutu dengan iblis itu berhenti? Kata Pak Haji, ya itu semua tergantung dari orangnya. Kalau orangnya memang sudah ya mengikat janji, sudah ada kesepakatan, ya itu tidak mudah. Maksudnya Pak Haji tidak mudah gimana? Ya tidak mudah karena kalau yang namanya janji dengan iblis itu ya sudah pasti nanti sampai akhir hayatnya ya dia akan menjadi pengikutnya. Nah yang dikhawatirkan itu dia ngajak ya anak-anaknya atau mungkin siapanya, ini yang dikhawatirkan. Dan bukan itu saja, yang perlu diwaspadai sama orang-orang yang melakukan pesugihan yang kira-kira tidak wajar dengan benda atau barang apa saja itu yang kadang diritualkan bisa membahayakan untuk ya keselamatan siapa saja. Jadi dia itu bisa nyari tumbal untuk syarat pesugihannya. Karena pesugihan itu tidak ada yang gratis. Mendapat penjelasan begitu panjang lebar dari Pak Haji, Pak Darso mulai khawatir dengan ya anak-anaknya Rasmin,
dengan keluarga besarnya, termasuk keluarganya Darso sendiri. Saat sepulang dari rumah Pak Haji, dia mencoba menjelaskan pertama itu ke istrinya, apapun yang diberikan Rasmin ketika nanti dia pulang kampung ke sini, jangan pernah terima. Waktu itu istrinya nanya, ada apa sih Pak dengan Rasmin? Dia melakukan pesugihan. Kaget istrinya, tidak percaya. Pesugihan gimana Pak? Ya pesugihan. Anaknya itu sudah meninggal, itu dijadikan tumbal. Nanti kita lihat saja kalau sudah setahun siapa. Kalau dia tidak pesugihan pasti tidak ada orang yang meninggal. Sampai 1 tahun apa yang pernah disampaikan ke istrinya terbukti. Salah satu anaknya Rasmin meninggal lagi. Melihat kenyataan anaknya Rasmin yang kedua meninggal, istrinya Pak Darso tanpa sengaja. Ya dia ngomong sama keluarga besarnya Rasmin kalau meninggal anak keduanya Pak Rasmin itu karena pesugihan, karena ditumbalkan. Dan kabar itu sampai ya menguat di keluarga besarnya. Apa yang dikatakan oleh suaminya yaitu Pak Darso disampaikan juga, jangan gampang menerima apa yang dikasihkan oleh Rasmin. Itu semuanya mengetahui, dan itu juga dikuatkan oleh beberapa tragedi-tragedi yang lain. Kejadian-kejadian yang di luar nalar saat keluarga besarnya itu melayat, saat anak keduanya itu meninggal. Ya meninggalnya secara mendadak, sakit cuma beberapa hari dia meninggal. Yang keduanya, ada kamar ritual khusus sewaktu keluarga besarnya itu melayat di rumahnya Rasmin. Memang ada satu kamar yang tidak dibolehkan atau diizinkan untuk keluarga besarnya itu masuk. Karena saat melayat, karena dari kampung ke kota, ya mereka tidak mungkin langsung bolak-balik ke kampung. Nah mereka itu nginep. Ya termasuk Darso, termasuk istrinya dan anak-anaknya itu ya satu rumah itu memang besar. Ya cukup untuk sampai mungkin 7 kepala keluarga ya masih longgar. Karena di belakang rumahnya Rasmin juga masih ada ya kayak gedung kosong yang sengaja digunakan untuk para pekerjanya. Nah saat itu ya seluruh keluarga besarnya itu ya sebagian besar itu ada yang nginep di situ. Dan malam harinya ya hampir seluruh keluarganya Darso, keluarga besarnya Rasmin, semuanya itu mendengar tangisan jeritan dari anaknya Rasmin yang sudah meninggal. Dan bayangannya itu ya seperti kayak anak yang disakiti. Dia ya mondar-mandir masuk ke kamar tersebut. Karena apa yang dilihat anaknya Rasmin yang sudah meninggal seperti kayak bolak-balik terus masuk ke kamar tersebut, salah satu keluarganya Rasmin nanya, itu kamar apa Rasmin? Itu kamar kerjaku, kata Rasmin. Boleh dah saya masuk, itu kamar kerjaku. Kalian di sini numpang, nggak usah macem-macem. Kalau kalian mau kerja dengan saya, ya silahkan. Tapi itu ruang kerja saya. Mendengar kata ruang kerja, Darso ini ya ikut ngobrol. Rasmin, kamu bilang ini ruang kerja. Iya Darso, kenapa? Ruang kerja yang bagaimana? Aku tahu siapa kamu. Kamu itu dulu orangnya pemalas. Bilang pinter juga enggak. Kalau kamu bilang ini ruang kerja, kerjamu apa? Maksudnya kamu apa Darso? Kayak mulai udah panas. Ya saya nanya bener-bener baik-baik Rasmin. Kamar itu ruang kerjanya ruang kerja yang bagaimana? Apa jangan-jangan kamu sudah numbalin anak-anak kamu? Kamu jaga omongannya ya Darso. Kata Rasmin langsung mengancam seperti itu. Kalau saya tidak menjaga mulut, tidak mungkin saya bilang kalau kamu melakukan pesugihan. Tapi saya udah punya bukti. Kalau tidak percaya, izinkan saya masuk ke kamar itu. Akan aku buktikan kalau itu adalah kamar ritual. Rasmin terdiam. Kalian semua pergi dari rumahku, semuanya diusir. Kamu tidak berani kan buka kamar itu, kata Darso. Bubar, semuanya bubar. Rasmin sembari marah-marah termasuk istrinya. Kalian di sini numpang saat saya sedang berduka. Pulang semuanya, pulang. Semuanya diusir oleh istrinya Rasmin, termasuk Rasmin juga. Hari itu juga semuanya pergi. Mereka seperti kayak sudah membuktikan, yaitu keluarga besarnya Darso dan Rasmin, kalau memang ada kamar khusus yang digunakan untuk ya ritualnya si Rasmin dan istrinya. Sampai beberapa waktu hanya keluarga besarnya ya memang tidak bisa berbuat apa-apa karena itu memang ya mungkin sudah kesepakatannya si Rasmin sama pesugihannya, sama sesembahannya. Dan keluarga besarnya yang sudah berusaha mengingatkan termasuk Darso, semuanya sudah tidak berarti. Sampai beberapa tahun karyawan yang di toko material ada yang meninggal, sampai di usaha yang lain juga ada yang meninggal. Tapi usaha Darso tidak berhenti di situ saja. Dia tidak ingin orang-orang yang tidak bersalah itu ditumbalkan. Saat Rasmin keluar sendiri,
tanpa istrinya. Dia datang lagi bersama seorang praktisi. Dia datang langsung ke rumahnya Rasmin tanpa seizin Rasmin dan seizin istrinya. Kamar ritual itu didobrak oleh Darso. Karena Darso ya memang sengaja, dia tidak ingin sepupunya menjadi iblis yang nyata, tega menumbalkan nyawa demi kepuasan harta duniawi. Kamar itu didobrak oleh Darso yang istrinya tiba-tiba muncul dari belakang, langsung ya marah-marah. Cuman di situ tempat ritual itu diacak-acak oleh Darso. Saat itu Darso keluar, aku udah tahu kamu itu pesugihan. Kalau memang kamu tidak melakukan pesugihan, pasti saya acak-acak tempat ini, saya abrak-abrik, tidak terjadi apa-apa. Tapi jika terjadi apa-apa, itu semakin membuktikan kalau kalian, terutama kamu, istrinya Rasmin, ditunjuk sama Darso, kamu sudah bersekutu dengan iblis. Setelah 1 minggu kejadian tentang mengobrak-abrik kamar ritual, sesuatu terjadi sama keluarganya Rasmin. Istrinya Rasmin meninggal dunia karena tumbal dari ritual Rasmin sendiri. Kamar yang diacak-acak, mungkin sesembahnya tidak terima. Setelah Rasmin diketahui dia itu pelaku pesugihan, rumah itu dijual. Dan dia menghindar dari keluarganya Darso. Waktu itu Darso nyari, termasuk tempat dulu dia punya usaha material, ini tuh dan sebagainya, semuanya sudah dijual oleh Rasmin. Saat itu tidak ada yang tahu di mana Rasmin tinggal. Mungkin sama anaknya. Kalaupun anaknya masih hidup, mungkin sudah dewasa. Ya sampai saat ini tidak tahu di mana keberadaannya Rasmin. Tapi yang paling utama bagi Darso, keluarganya tidak ada yang meninggal karena ulah pesugihannya si Rasmin. Itulah kisah hidup yang disampaikan oleh Pak Darso. Semoga kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya Pak D. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.